Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ataupun selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Habibi Marjan dengan NIM 182222082 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika akan menjelaskan proses sampling dan rekonstruksi sinyal untuk memenuhi tugas kuis dari mata kuliah II 2240 atau Sistem Multimedia. Untuk pembahasannya, di sini saya akan membahas prinsip sampel sinyal, prinsip sampling sinyal, lalu prinsip rekonstruksi sinyal, lalu keterkaitannya dengan perangkat ADC dan DAC, lalu penjelasan matematisnya. Untuk sampling sinyal, penjelasannya adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan mengambil nilai-nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Lalu untuk ilustrasinya, di sini terdapat grafik sinyal yang merepresentasikan dari gelombang suara fisik. Tanda panah ini menunjukkan rentang sinyal yang akan dijadikan sampel. Sorry. Lalu, di sini terdapat grafik yang di kiri merupakan sinyal kontinu yang akan disampling. Lalu grafik kanan merupakan fungsi pulsa yang mewakili sampel yang diambil pada suatu interval waktu tetap. Sampling ini dilakukan dengan mengalihkan atau konvolasi sinyal kontinu FT dengan deret pulsa GT yang akan menghasilkan titik-titik diskrit. Lalu akan dihasilkan grafik ini, sinyal kontinu yang telah diubah menjadi sinyal diskrit. Sampel yang diambil pada titik-titik tertentu dari sinyal asli ditunjukkan dengan titik-titik merah. Hasilnya berupa deretan amplitudo diskrit pada suatu interval waktu tetap. Lalu, untuk rekonstruksi sinyal, penjelasannya adalah proses mengubah kembali sinyal digital menjadi sinyal analog menggunakan DAC. Lalu untuk ilustrasinya, pada gambar yang sebelah kiri merupakan sinyal asli atau analog yang kontinu yang akan dikonversikan ke bentuk digital dengan proses sampling dan kuantisasi. Lalu terdapat gambar tengah yang merupakan proses konversi dari analog ke digital. Proses ADC ini dilakukan dalam tiga langkah utama. Yang pertama, sampling, mengambil titik-titik diskrit dari sinyal analog dalam suatu interval waktu tetap. Lalu kuantisasi, menyesuaikan nilai amplitudo hasil sampling ke suatu level diskrit. Lalu yang terakhir, encoding atau mengonversi nilai kuantisasi ke format binary. Proses ini menghasilkan sinyal digital. Lalu gambar yang sebelah kanan merupakan proses konversi dari digital ke analog yang mengembalikan sinyal menjadi analog lagi atau merekonstruksinya. Dilakukan dengan dua langkah utama. Yang pertama, interpolasi atau menyambungkan titik-titik diskrit hasil sampling untuk membentuk sinyal yang lebih halus. Lalu dilakukan juga filtering atau menghilangkan komponen frekuensi yang tinggi yang muncul akibat proses sampling, sehingga didapatkan sinyal yang mendekati bentuk asalnya. Lalu untuk perangkat yang berhubungan, pada perangkat ADC berhubungan dengan sam- sampling, yaitu mengubah sinyal analog menjadi digital pada suatu interval tetap. Contohnya terdapat mikrofon dan kamera saat menangkap gambar. Lalu untuk perangkat DAC berhubungan dengan rekonstruksi, yaitu mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Contohnya terdapat speaker dan juga headphone. Lalu yang terakhir, penjelasan secara matematis dari sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal.
Sampling sinyal secara matematis dapat dinyatakan sebagai XST sama dengan XT dikalikan dengan penjumlahan dari N sama dengan negatif infinity sampai dengan infinity dari delta dari T dikurang NTS. Dengan XST merupakan sinyal hasil sampling, XT merupakan sinyal analog asli, TS merupakan periode sampling dengan TS sama dengan 1/fs, dengan Fs sebagai frekuensi sampling. Dan juga delta T dikurang NTS adalah deret pulsa delta Dirac yang merepresentasikan titik-titik sampling. Dalam domain frekuensi, transformasi Fourier dari sinyal yang telah disampling adalah XSF sama dengan XF dikonvolasikan dengan SF. Dengan SF adalah spektrum dari deret pulsa sampling. Lalu terdapat juga teorema sampling Nyquist-Shannon yang menyatakan bahwa agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa kehilangan informasi, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal aslinya, atau dapat dinyatakan dengan Fs lebih besar sama dengan 2 FF max. Jika tidak, atau kurang dari, maka terjadi aliasing, atau tumpang tindih spektrum yang menyebabkan sinyal tidak dapat direkonstruksi dengan benar. Lalu, untuk merekonstruksi sinyal dari sampel diskrit dapat digunakan interpolasi sinc. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai XR, XRT sama dengan penjumlahan N sama dengan negatif infinity sampai dengan infinity dari XN dikalikan dengan sinc T dikurang NTS per TS. Dengan XRT sama dengan XRT adalah analog adalah sinyal analog hasil rekonstruksi. XN adalah nilai sampel diskrit dari sinyal asal. Lalu terdapat fungsi sinc yang digunakan sebagai fungsi interpolasi yang digunakan dalam rekonstruksi. Fungsi ini pun bertindak sebagai filter low pass ideal yang menyaring frekuensi lebih tinggi dari Fs/2 sehingga sinyal dapat kembali ke bentuk aslinya tanpa distorsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.